Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12, baik yang di Pekayon maupun yang di Pondok Ranggon, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar fikih ya lewat PJJ, dan pada rekaman sebelumnya kita sudah bahas tentang Al-Hakim dan Al-Hukmu ya. Al-hukm itu dibagi dua, yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Dan ini tayangan yang kalian lihat adalah sebagai kesimpulan dari hukum taklifi yang merupakan bagian dari al-hukmu ya. Dan mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari hukum taklifi yang merupakan bagian dari semua adalah, kalian lihat di sini, hukum menurut ulama usul fikih ya. Ini ada hukum menurut ulama fikih dan hukum perbuatan. Ini merupakan kesimpulan dari taklifi ya. Pertama adalah dirikanlah sholat ya. Ini dalam kaulnya atau menurut ulama usul fikih itu adalah sebagai al-ijab atau wajib. Sedangkan dalam hukum menurut ulama fikih wajib mendirikan sholat. Hukum perbuatannya adalah sholat itu wajib ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah buatlah perjanjian dengan mereka ya, sebagaimana yang sebelumnya kita bahas di surah Al-Baqarah tentang perjanjian dengan usaha ya, atau bisnis ya. Itu adalah an-nadab. Kemudian di hukum menurut ulama fikih adalah sunnah membuat perjanjian. Nah, dalam hukum perbuatan maka dikatakan membuat perjanjian itu adalah sunnah. Kemudian yang ketiga adalah janganlah kamu mendekati zina, tahrim. Kemudian dihukum menurut ulama fikih adalah haram berbuat zina. Nah, hukum perbuatannya zina itu adalah haram. Yang keempat, janganlah kamu menanyakan, ini di makruh ya. Nah, kemudian di ulama fikih mengatakan makruh bertanya sesuatu. Kemudian di hukum perbuatannya adalah bertanya sesuatu itu adalah makruh. Dan yang terakhir ya, tidak ada dosa bagimu sebagai ibahah. Kemudian dalam hukum ulama fikih dikatakan mubah meminang seseorang. Kemudian hukum perbuatan adalah meminang itu, meminang dengan sindiran adalah itu hukumnya adalah mubah. Oke. Ini merupakan kesimpulan dari hukum taklifi, yaitu ada wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oke. Kita lanjutkan sekalian. Lanjutan dari al-hukmu ya, yaitu yang pertama hukum wad'i, yang kedua adalah hukum yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Ini merupakan bagian dari al-hukmu atau hukum ya. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i itu apa? Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu. Seorang lagi nih ya. Hukum wad'i itu hukum apa? Hukum yang menjadikan sesuatu. Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu. Jadi yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi
disebut hukum wad'i. Ya. Nah, ini pembagiannya. Hukum wad'i ada 5. Yang pertama bernama sebab. Ya. Ini sebab. Apa itu sebab itu? Sebab adalah memang sifat zahir tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Nah, kalian jangan bingung nih ya. Ini memang sudah melebar tentang hukum-hukum yang sifatnya usul fikih ini ya. Apa sebab itu? Saya ulang lagi. Sifat zahir tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Oke. Nah, ini supaya nggak bingung, ada contohnya nih ya. Nih contohnya ya. Ini diuraikan di sini. Ketika seorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul. Baik ia berniat untuk menimbulkan akibat atau tidak. Karena kaitan antara sebab dan akibat adalah keberkaitan atau berkaitan dengan hukum syar'i. Tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum dan tidak ada sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Ini contohnya, oke. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini di surah Al-Isra ayat 78 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa penjelasannya di sini, anak sekalian? Penjelasannya adalah Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, itu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat duhur. Ya. Yang sebab ya. Jadi tergelincirnya matahari sebagai sebab tanda untuk menetapkan wajibnya sholat duhur, gitu ya. Terbenamnya matahari, gitu ya, sebagai tanda untuk menetapkan wajib sholat maghrib, gitu ya. Contoh lain, terbitnya atau munculnya fajar shodiq, ya, sebagai tanda untuk menetapkan wajibnya sholat subuh, gitu ya. Ini contoh yang tidak tertulis di tayangan sebagai tambahan penjelasan buat kalian. Ini namanya sebab. Yang kedua adalah syarat. Apa itu syarat? Sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan. Sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan. Dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun ketiadaan hukum juga. Mengharuskan ketiadaan hukum, tidak ada. Dengan kata lain, bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dahulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Ini yang paling gampang ya. Yang lebih gampang di sini nih. Apa itu syarat? Sesuatu yang harus dipenuhi dahulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Sekiranya cukup jelas ini ya. Sesuatu yang harus dipenuhi dahulu sebelum suatu perbuatan dilakukan, inilah syarat. Nah, ini ada penjelasan lagi ya. Dalam hal ini rukun sama seperti syarat. Bedanya rukun seperti takbiratul ihram dalam sholat, kemudian sujud, ya, itu adalah menjadi bagian dari hakikat sholat. Sedangkan syarat, ya, adalah bagian di luar hakikat sholat. Itu bedanya antara syarat dengan rukun.
Kalau rukun itu sudah masuk ke dalam bagian dari sholat, kalau kemudian syarat adalah di luar hakikat dari sholat. Syarat dibagi dua nih ya. Yang pertama adalah syarat wajib. Apa syarat wajib? Contohnya nih, nisab zakat sebagai syarat wajibnya zakat. Jadi kalau kalian punya harta kemudian belum sampai nisab, maka tidak wajib bayar zakat. Itu namanya syarat wajib. Syarat sah, itu contohnya adalah misalnya apa? Suci dari hadas besar dan kecil, ya, atau taharah menjadi syarat sahnya sholat, ya. Jadi bersuci dari hadas besar dan kecil, ya, yang merupakan taharah merupakan syarat sah sholat. Maka keadaan tidak suci dari hadas besar dan kecil menjadikan tidak sahnya sholat, ya. Jadi saya kira ini sudah cukup bisa dipahami ya tentang syarat wajib dan syarat sah, ya. Kalian misalnya mau sholat tapi tidak berwudu, maka kemudian sholatnya tidak sah, ya. Kalian sholat tapi tidak menghadap kiblat, maka juga sholatnya tidak sah. Kalian sholat tapi tidak tutup aurat, auratnya terbuka, maka juga sholatnya tidak sah, gitu ya. Ini merupakan syarat sah dalam sholat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mani. Apa itu mani? Mani itu adalah penghalang, yaitu sifat dohir yang pasti, yang menghalangi tetapnya hukum atau sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batasan sebab. Mani dibagi dua nih. Yang pertama adalah mani terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang bagi hukum. Nih, contoh. Misalnya adalah haid wanita yang menjadi mani atau penghalang untuk melaksanakan sholat. Artinya kalau wanita sedang haid, maka tidak wajib sholat. Kenapa? Karena ada penghalang, itu adalah haidnya. Itu namanya mani. Yang mani terhadap hukum. Yang kedua adalah mani terhadap sebab, yaitu suatu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab, ya. Contoh, berhutang menjadi mani atau penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Artinya kalau kamu punya harta nih, sudah mencapai nisab, tetapi ternyata kalian hutangnya banyak. Nah, maka kemudian karena hutang itulah menjadi penghalang wajibnya bayar zakat. Artinya kalian tidak usah bayar zakat. Kenapa? Harus melunasi dulu hutang-hutangnya, gitu ya. Oke. Saya kira cukup jelas. Kemudian yang keempat adalah azimah, maaf. Ya. Azimah itu apa? Azimah itu apa? Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur, namanya adalah azimah. Ya. Kalau rukhsah, apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan, ya. Ini nanti kita akan bahas, akan dilanjutkan penjelasan tentang azimah rukhsah pada rekaman berikutnya. Jadi saya kira ini untuk penjelasan sampai di mani', ya. Kemudian azimah rukhsah kita akan lanjutkan penjelasannya pada rekaman materi berikutnya. Demikian sekalian, tetap semangat untuk belajar. Ditunggu rekaman berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.